Anda telah mengunduh podcast yang dipaparkan oleh Pendeta Dr. Erastus Sabdono ini dari truth.id/voice. Selamat mendengarkan podcast ini. Saudara-saudaraku, beberapa kali dikemukakan melalui mimbar ini bahwa dunia di mana kita hidup dari sudut rohani sedang memasuki atau dalam masa penampian. Di masa penampian ini, dunia akan mengalami berbagai goncangan, berbagai krisis dalam kehidupan yang belum pernah terjadi di masa-masa lalu. Saudara akan dapat membuktikannya, dan sekarang saudara sudah dapat melihatnya. Keadaan dunia ini, saudaraku, di masa penampian ini, mengkondisi manusia terbagi atau dipisahkan. Satu kelompok, satu pihak, ada orang-orang yang menjadi saleh dan makin disucikan. Ini jumlahnya sangat sedikit. Tetapi ada pihak lain yang jumlahnya hampir semua manusia menjadi semakin fasik, semakin jahat, saudaraku. Jadi goncangan ini akan memisahkan. Orang-orang fasik akan disempurnakan kejahatannya. Mereka akan melakukan berbagai tindakan yang jahat di mata Allah. Tetapi Tuhan seakan-akan tidak mendatangkan hukuman. Jadi seakan-akan aman-aman saja. Itulah sebabnya ada orang yang terus-menerus berbuat dosa, melakukan kejahatan, dan seakan-akan hal itu tidak mengganggu perasaan Allah. Khususnya ini dalam lingkungan orang Kristen sendiri. Melakukan berbagai kejahatan, melakukan tindakan-tindakan yang jelas itu jahat di mata Allah. Tetapi mereka tidak mendapatkan hukuman atau disiplin. Seakan-akan Allah tidak terganggu perasaannya dan mereka merasa aman-aman saja karenanya mereka terus-menerus berbuat dosa. Biasanya orang-orang seperti ini memang sudah jahat pada dasarnya. Tuhan sudah tegur berulang-ulang, tetapi mereka tidak mau berubah. Ini bukan orang-orang di luar gereja saja, saudaraku. Saya sedang berbicara untuk orang-orang di dalam gereja. Di antaranya para aktivis, majelis, dan pendeta. Yang kejahatannya dimatangkan. Tentu mereka memiliki banyak alasan. Mereka punya dasar argumentasi dalam melakukan tindakan-tindakan tersebut. Mata hatinya sudah menjadi buta, gelap. Jangan sampai kita ada di kelompok ini, saudara. Ya, jangan sampai kita ada di kelompok ini. Mereka orang-orang yang biasanya tidak akan tahan berdoa lama. Mereka pasti masih memiliki banyak hobi-hobi dan kesenangan-kesenangan hidup. Tetapi saudaraku, kita akan memilih
menjadi kelompok yang sedikit. Orang yang memilih untuk hidup suci, tak bercacat, tak bercela. Nah, kalau kita memilih untuk hidup suci, tak bercacat, tak bercela, makin dimurnikan, makin disucikan, makin disempurnakan. Kita melihat seakan-akan Tuhan tidak memberi perhatian. Allah seakan-akan tidak peduli. Allah seakan-akan diam. Dan seakan-akan apa yang kita lakukan ini tidak berdampak apa-apa terhadap diri kita. Atau bahkan mungkin terhadap orang lain. Seakan-akan yang dilakukan mereka yang hati nuraninya sudah gelap itu sama. Jadi seakan-akan tidak ada reaksi Allah. Baik terhadap orang yang dimatangkan kejahatannya maupun yang dimatangkan kesuciannya. Nah, tidak heran kita ini bisa menjadi tawar hati, lalu berhenti berjuang, saudaraku. Apalagi kalau orang menuduh saudara sok suci, sok hidup kudus, hidup suci untuk menutupi kesalahan, munafik, pura-pura. Kita bisa menjadi tawar hati, saudara. Sementara Allah diam dan tidak membela kita. Saudaraku, kita harus bertekun. Bertekun. Katakan, bertekun. Ulangi, bertekun. Kita harus bertekun dan menjadi orang-orang percaya yang tahan uji. Karena itu ujian, saudara. Coba saudara renungkan orang-orang Kristen abad pertama yang diseret di sepanjang jalan oleh tentara Roma, dianiaya. Sementara bangsanya sendiri, orang-orang Yahudi, menuding mereka sebagai orang-orang sesat yang mengikut Yesus yang dipandang sesat melawan Yahweh. Dan Allah tidak berbuat apa-apa. Allah membiarkan mereka dipermalukan. Kalau meminjam ucapan pemazmur, ya, jiwaku gelisah, gundah gulana karena orang bertanya, di mana Allahmu? Seakan-akan Allah tidak ada, atau kalau ada seakan Allah tidak berdaya. Allah yang disembah orang Kristen ini. Seakan-akan Zeus, dewa Zeus, lebih kuat, lebih berkuasa dari Yesus. Nah, ini saudaraku, dibutuhkan ketekunan, bertekun, harus tahan uji. Saudara melihat tidak banyak orang yang benar-benar bertekun, tidak banyak orang yang tahan uji. Kita bisa mengerti mengapa di dalam Lukas 18 ayat 8 Yesus berkata, jika anak manusia datang, apakah ia mendapati iman di bumi? Di Matius 24, Tuhan Yesus berkata, karena semakin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang menjadi dingin atau tawar. Ini masa kemurtatan besar. Yang dikatakan di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 1 sampai 5. Paulus menulis, mereka melakukan ibadah, tapi mereka menyangkali kekuatan ibadahnya itu. Jadi seperti bungkus
kemasan saja, isinya tidak ada. Jangan sampai kekristenan yang kita kenakan itu hanya kemasan atau bungkus. Kalau ibarat gadget itu daminya, tapi bukan benar-benar gadget, mesinnya. Pada masa penampian ini seseorang tidak lagi bisa bersikap netral. Tidak bisa bersikap netral. Makanya kita harus berkata, aku tidak boleh netral. Aku tidak boleh netral. Katakan. Lebih keras. Orang percaya harus tegas untuk menempatkan dirinya. Apakah berdiri di pihak Tuhan atau di pihak lain. Sebab di masa penampian ini, saudaraku, kuasa kegelapan akan berhadapan head to head dengan kuasa terang. Jadi kalau Alkitab mengatakan bahwa di akhir zaman itu iblis seperti dilepas ya dari rantai, itu terus terang. Kejahatan akan terang-terangan. Seperti 2 Timotius pasal 3 tadi saya katakan, anak melawan orang tua, pemberontak, dan lain sebagainya. Terang-terangan. Jadi kita tidak boleh bersikap netral. Sikap netral itu indikasi ketidaksetiaan. Menunjukkan ketidaksetiaan. Sikap netral itu langkah menuju pengkhianatan. Jadi kita harus berani benar-benar mengambil sikap. Karena dunia tidak pernah mengalami guncangan seperti hari ini, hari-hari ini dan ke depan, kita harus berani tegas terhadap diri kita yang tidak pernah kita lakukan pada waktu-waktu yang lalu. Harus selalu kita ingat sejak sekarang ini. Sebentar saudara melakukan berbagai kegiatan, saudara ingat bahwa kita tidak bisa dan memang tidak boleh bersikap netral. Kita harus memilih. Kita harus menempatkan diri. Kita harus memilih Tuhan atau musuhnya. Kerajaan terang atau kerajaan kegelapan. Kerajaan sorga atau dunia ini. Kesucian atau bukan kesucian. Dunia yang akan datang yaitu langit baru, bumi baru. Atau dunia sekarang ini, saudara. Pada masa penampian ini kita ditantang untuk tegas terhadap diri sendiri. Tegas dan keras terhadap diri sendiri. Maksudnya agar kita dengan jelas memperkarakan diri kita. Kita berdiri di pihak siapa. Kita lakukan dialog dengan diri kita sendiri. Dialog yang tegas, dialog yang keras. Kamu di pihak siapa? Jangan diam. Akhirnya kita seperti menunda untuk bersikap tegas. Jangan diam. Perkarakan itu. Kamu di pihak siapa? Pasti banyak saudara yang masih gamang, ngambang, ambigu, tidak jelas. Banyak orang Kristen yang sebenarnya belum sungguh-sungguh memperkarakan dirinya apakah berdiri di pihak Tuhan atau tidak. Tentu, saudara banyak yang berkata, siapa yang mau di pihak setan, Pak? Semua kita juga mau di pihak Tuhan. Saudara tahu tidak?
Apa indikator atau petunjuk orang yang di pihak Tuhan itu? Apa cirinya? Apa gejala? Apa simptomnya? Apa sifat dan karakternya? Harus jelas. Maka saya sampaikan kebenaran ini. Banyak orang Kristen tidak menganggap ini hal penting. Mereka memandang hal ini tidak perlu diperkarakan. Dengan demikian menganggapnya remeh. Apalagi yang yang memiliki anggapan bahwa jika sudah mengaku Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat masuk surga. Plus ditambah dengan yakin telah dipilih masuk surga. Nanti akhirnya juga masuk surga. Saudara ditipu setan itu. Alkitab jelas berkata kok, berjaga-jagalah, berjuanglah, setialah sampai akhir. Bukan dibuat dengan sendirinya setia sampai akhir. Jadi kita harus memperkarakan kita ini berdiri di pihak siapa. Kita harus keras terhadap diri kita sendiri. Kalau sebentar kita belajar bagaimana kita harus berdiri di pihak Tuhan, kita harus memaksa diri kita berdiri di pihak Tuhan. Kita harus keras dan tegas terhadap diri sendiri, supaya dunia tidak menghanyutkan kita. Sebab kalau saudara tidak keras terhadap diri sendiri, dunia yang akan menyeret saudara. Menghanyutkan saudara. Kuasa kegelapan akan menyeret, menghanyutkan saudara dengan memberikan berbagai kesibukan, kesenangan dunia, sehingga saudara dibawa kepada kebinasaan. Kebinasaan artinya terpisah dari Allah selama-lamanya. Itu mengerikan sekali, saudara. Benar-benar mengerikan. Orang tidak berpikir hari ini betapa mengerikannya kalau seseorang tidak mendapat kesempatan ada di hadirat Allah. Terbuang selama-lamanya. Mengerikan, saudaraku. Mengerikan. Bapak Ibu harus waspada, berjaga, siuman, alert. Terpisah dari Allah itu mengerikan. Berbahagia orang-orang muda yang mendengar suara kebenaran ini dan kamu berpaling dari dunia dan mengarahkan dirimu kepada Tuhan. Berbahagialah. Sebab banyak orang-orang muda yang menjadi mangsa empuk kuasa kegelapan. Mereka tergiring ke dalam kegelapan abadi. Apalagi orang-orang muda di barat. Tinggal sedikit, masih ada sisa orang-orang Kristen di barat yang mencari Tuhan. Orang-orang mudanya juga masih ada. Sedikit sekali. Saudaraku sekalian yang kekasih, kita harus keras terhadap diri kita sendiri, ya. Kita harus tegas terhadap diri kita sendiri supaya dunia jangan keras terhadap kita dan menyeret dengan paksa. Kalau kita dengan paksa menyeret diri kita untuk ada di pihak Tuhan, dunia tidak akan bisa menyeret kita. Firman Tuhan mengatakan bahwa kita yang telah ditebus oleh darah Yesus bukan milik kita sendiri. 1 Korintus 6 ayat 19 dan 20. Konsekuensi menjadi orang tebusan atau anak tebusan itu, kita bukan milik kita sendiri. Ingat, kita bukan milik kita sendiri. Lebih lengkap lagi dikatakan bahwa kita harus memuliakan Allah dengan tubuh kita. Dengan menjadi milik Tuhan, maka mestinya kita harus ada di pihak Tuhan, bukan di pihak siapa-siapa. Bahkan bukan di pihak
kita sendiri. Orang yang tidak ada di pihak Tuhan, itu berarti pemberontak, saudara. Itu berarti pengkhianat. Nah, kata-kata seperti ini dianggap kasar kalau diucapkan. Tetapi kenyataannya, kita orang-orang yang berkhianat kepada Tuhan. Sebab kalau kita ditebus oleh darah Tuhan Yesus, kita menjadi milik Tuhan, kita mestinya di pihak Tuhan. Apalagi kalau kita melihat budaya zaman itu, kultur zaman itu, seorang budak yang ditebus itu tidak memiliki harkat, tidak memiliki martabat. Majikannya yang memiliki budak itu, sehingga budak itu tidak berhak melakukan apapun untuk dirinya sendiri. Kok bisa loh kita merasa berhak punya diri kita? Dan kita sudah menjalani hidup begitu panjang dengan sikap hati seakan-akan kita berhak memiliki diri kita. Itu juga saya lakukan, saudaraku. Makanya dalam doa saya beberapa waktu ini tidak saya ucapkan di depan orang, tetapi dalam doa saya mengatakan, Tuhan, ampunilah aku yang sudah memberontak dan berkhianat kepadamu. Sekarang aku menyerahkan hidupku. Kalau saudara orang Kristen baru, dipandang belum dewasa oleh Tuhan, ketika saudara masih hidup untuk diri sendiri, itu tidak dianggap sebagai pemberontak atau pengkhianat kepada Tuhan. Urusan dengan Tuhan hanya karena mau minta mujizat, minta berkat, karena mau supaya cita-citanya bisa dia capai, supaya Tuhan memberkati usahanya dengan pemikiran kalau usahanya besar, rumahnya juga pasti besar, mobilnya lebih mewah, jalan-jalannya lebih jauh, dan seterusnya. Itu wajarnya hidup. Tetapi kalau saudara sudah menjadi dewasa, beberapa belas atau puluh tahun jadi Kristen, masih begitu, Anda pemberontak. Anda berkhianat kepada Tuhan. Sama seperti waktu anak kecil, waktu masih kecil, ya anak usia 5-6 tahun, 4 tahun, tarik-tarik baju mamanya, minta mainan itu, minta mainan ini, tidak diberi guling-guling, nangis, mengintimidasi mamanya, supaya mamanya mengabulkan permintaannya. Teriak sekeras-kerasnya di supermarket atau di satu mall, orang tuanya malu, akhirnya ya udah, menuruti keinginan. Tapi ketika mulai masuk remaja, orang tua mulai keras. Tidak boleh begitu, nak. Apalagi usia 40 tahun. Maksa orang tua berbuat ini, berbuat itu. Sudah kurang ajar. Mestinya kita ini yang sudah Kristen dari kecil, sudah belasan puluhan tahun jadi Kristen, sudah mulai mengerti, bukan hanya nyanyi, tetapi mengenakan kebenaran atau prinsip hidup itu di dalam hidupnya. Ajar aku terima saja pemberian tanganmu. Jangan main-main loh dengan kalimat itu. Enak aja lo ngomong. Dan mengaku seperti Yesus di depan sengsaranya. Jangan kehendakku Bapa, kehendakmu
jadilah. Habis nyanyi begitu, habis nyanyi, keluar dari gereja. Cuman masalah ibu mau makan bubur, bapak mau makan nasi padang, berantem di mobil. Ya ilah, cuman bubur dan kok bisa loh, kehendakmu jadilah. Mulutnya kehendakmu jadilah, hatinya kehendakku jadilah. Kerajaanmu datanglah, kehendakmu jadilah. Ini mulut, tapi padahal hatinya kerajaanku datanglah, kehendakku jadi. Itu pemberontak. Kalau Kristen baru enggak apa-apa, maklum Tuhan. Maklum, Tuhan maklum. Tidak sedikit ke orang Kristen doanya begini, aku klaim janjimu. Kayak Tuhan tuh kayak asuransi. Klaim. Kamu klaim ini bayar preminya enggak? Nah, pada kesempatan ini mumpung saya ingat, jangan lupa bayar BPJS. Giliran sakit nggak bisa ke dokter, baru nggak bayar BPJS, lalu nyusahin orang. Orang-orang Kristen seperti ini, maaf ya, kampungan dan tidak dewasa. Bayar BPJS saja kamu tidak bisa. Kalau memang tidak mampu ya jauh-jauh hari minta tolong. Pak, saya membayar BPJS Pak 150.000 satu keluarga. Belum bisa bulan ini. Dibantu. Jangan sudah sekian juta baru, Pak bantu Pak, ini saya sudah 2-3 tahun nggak bayar BPJS. Ya Tuhan. Saudara bayar BPJS. Ini kan Bapak rohanimu yang mesti menasihati berbagai aspek. 2. Vaksin ya. Vaksin, aduh kok jadi mau bilang vaksin kok vaksin. Vaksin, booster, ya. Kalau pemerintah maunya begitu, kita turuti pemerintah. Pakai masker, pakai. Ini kan masalahnya saya khotbah, jadi disimpan. Nah kalau saya pakai masker kan, salah sekalian, nggak jelas. Jadi dibuka vaksin 1, vaksin 2, lalu booster. Ya, ibu-ibu booster, kenceng banget. Awas kalau belum ya. Oke, ini orang Kristen yang baru itu loh. Aku klaim janjimu. Coba saya tanya, janji yang mana? Coba you tanya, janji yang mana? Percaya nggak? Dia nggak akan bisa jawab. Kalau dia jawab pasti salah. Aku klaim janjimu, engkau setia memenuhi janjimu. Janji yang mana? Tapi banyak orang Kristen tuh begitu. Banyak. Coba kalau orang berkata klaim janji Tuhan, janji yang mana? Coba yang mana? Coba saudara tulis di Anda bertanya kitab menjawab janji yang mana? Ayo. Ini Pak, dia akan mendengar doa kita. Yang mana? Konteksnya apa? Ada Pak ayatnya, Tuhan aku akan mendengar doamu. Kamu kenapa nggak lihat ayat yang satu ini? Aku tidak akan mendengar doamu. Ada ayatnya. Konteksnya mana? Nah kita sudah harus lewati ya masa kanak-kanak rohani, di mana kita kalau urusan dengan Tuhan hanya minta, klaim. Sampai ada loh orang Kristen yang ngancam Tuhan. Memang nggak langsung ngancam ke Tuhan, tapi ngancamnya ke pendeta. Pak, saya ini sudah berdoa,
Saya sudah ke gereja, tapi Tuhan nggak menjawab, Pak. Maksudnya apa? Nah, piye begitu? Lalu mau apa? Ya berhenti ke gereja. Kok bisa lo ngancam Tuhan? Ini kalau sampai Tuhan nggak jawab doaku, aku pindah agama, pindah sono. Kok Tuhan kamu ancam begitu? Tapi saya nggak ngomong gitu loh. Itu di hati saya rasanya mau ngomong begitu, tapi kita kan gembala. Ini kalau sampai nggak selesai masalahnya, saya pindah agama. Oke, ya. Bukan gini, dalam nama Yesus. Setan keluar. Bukan. Oke. Tuhan mau kita ini bertumbuh. Sampai akhirnya kita memilih di pihak Tuhan. Jadi ketika seseorang akil balik atau dianggap sudah dewasa, maka ia tidak boleh hidup untuk siapapun, bahkan tidak boleh hidup untuk diri sendiri. Ia harus hidup sepenuhnya bagi Tuhan, untuk mempersembahkan hidupnya seluruhnya. Itu berarti tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri. Orang yang ada di pihak Tuhan, itu tidak lagi hidup bagi siapapun, bahkan tidak hidup bagi dirinya sendiri. Dan orang yang ada di pihak Tuhan, yang tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, ia tidak memikirkan apa yang dipikirkan manusia, tetapi yang dipikirkan Allah. Ingat ini baru indikator satu, ada beberapa indikator lain atau petunjuk lain. Kalau orang ada di pihak Tuhan, ia pasti tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri. Tetapi dia hidup untuk Tuhan. Dan orang yang sungguh-sungguh tidak lagi hidup bagi dirinya sendiri, dia tidak memikirkan apa yang dipikirkan manusia, tetapi apa yang dipikirkan oleh Allah. Pasti tidak mungkin orang seperti ini hidupnya sama dengan lingkungannya. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Nah, saudara harus sampai pada tingkat kekristenan seperti ini. Dan saya sebagai pelayan saudara, suster saudara, perawat saudara, atas arahan petunjuk dokter di atas segala dokter Tuhan Yesus, harus membimbing saudara. Tadi ada menit-menit di mana saya diam, air mata saya meleleh sampai masker saya basah. Berbesmili. Saya cuma tidak mau dilihat lebay. Saya tahan, tapi air mata saya mengalir, saudara. Saya mengusap beberapa kali. Melihat choir, worship leader, singer menatap saudara. Betapa aku harus membawa saudara ke dalam kerajaan surga. Betapa besar tanggung jawab saya ini. Ya, semua memang harus dikerjakan Roh Kudus lewat hidup masing-masing saudara. Tapi saya yang mengarahkan. Kalau saya salah mengarahkan kan bahaya, saudara. Jadi betapa berat tanggung jawab ini. Lalu saya membayangkan kalau suatu hari dunia ini berakhir, ya mudah-mudahan perang dunia ketiga segera terjadi. Nggak usah perang dunia ketiga, saudara sudah saatnya meninggal juga meninggal, saudara. Kita nggak bisa bilang mudah-mudahan dan lain sebagainya. Semua sudah di dalam jadwal Tuhan.
Apakah perang dunia ketiga tahun ini atau tahun depan atau nanti bencana atau diakhiri dengan bencana, kita tidak tahu. Jadi saya tarik kata mudah-mudahan, saya hanya sekedar joke. Padahal bisa terjadi. Kalau kita meninggal dunia, kiamat, lalu saudara bisa melihat yang sering saudara dan saya nyanyikan itu. Yang aku tahu pasti kemana aku pulang, di hamparan padang hijau tak bertepi. Tuhanlah matahariku di negeri indah Bapakku. Kesana kami pulang bersama. Yang aku tahu pasti kemana aku pulang, di hamparan padang hijau tak bertepi. Tuhanlah matahariku di negeri indah Bapakku. Kesana kami pulang bersama. Saya tidak mengintimidasi saudara, tidak mengancam. Yang merasa terancam ya silahkan. Saya hanya menunjukkan realitas kehidupan bahwa kita akan mati. Entah karena perang, entah karena bencana, entah karena sakit, entah kecelakaan, dan banyak kausalitasnya. Tetapi kalau nanti kita melihat padang hijau, lalu kita melihat bangunan istana Tuhan kita Yesus Kristus, betapa bahagianya. Nggak kepikir masuk neraka dan kita tidak akan masuk ke sana. Amin, saudara. Ini bukan omong kosong. Tidak ada maksud mengintimidasi saudara, mengancam saudara, atau memberikan janji-janji palsu. Tidak ada. Maka saudara mesti menangkap ucapan saya dan diri saya dengan nurani. Ini orang bener enggak? Nuranimu tidak akan tertipu kalau telingamu masih bisa tertipu. Jadi orang yang di pihak Tuhan itu pasti memikirkan perkara-perkara dari surga. Memikirkan apa yang dipikirkan Allah. Apapun yang kita lakukan nanti pasti muaranya Tuhan. Dan ini satu fakta yang harus kita alami. Coba kita lihat Matius pasal 16 dari ayat 21. Di situ ada fragmen yang luar biasa, saudaraku. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat. Lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Ini rencana Allah. Ini yang dipikirkan oleh Allah. Dan kalau hal itu digenapi, keselamatan dunia. Amin. Lalu ayat berikutnya. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau. Ia merasa dirinya rohani. Dia mengganggu pekerjaan Tuhan loh. Amin. Anda ngerti nggak banyak hal yang mendistrak, yang mengganggu pikiranmu, yang itu bisa merusak rencana Allah untuk keselamatan kekal saudara. Dan kalau sampai iblis berhasil merusak keselamatan kekalmu, engkau pasti dipakai setan merusak keselamatan orang lain. Sebaliknya, kalau kita tidak mau mendengar suara setan di dalam pikiran kita, kita memikirkan apa yang dipikirkan oleh Allah, kita menyelamatkan diri kita. Kita juga akan pasti menjadi alat dalam tangan Tuhan menyelamatkan orang lain. Amin. Jadi jangan menjadi manusia
yang mengganggu pekerjaan Tuhan. Petrus merasa dia sedang membela Tuhan. Makanya tadi saya katakan ini bukan untuk orang di luar gereja ya. Ini untuk orang-orang di dalam gereja. Merasa di pihak Tuhan padahal tidak di pihak Tuhan. Oke, kita baca ayat berikutnya. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus. Petrus itu mewakili murid-murid, juga mewakili sebagian kita. Enyalah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku. Sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Kamu di pihak siapa? Kamu tidak di pihakku. Kamu mengganggu rencana Allah ini. Amin, saudara. Makanya orang yang tidak di pihak Tuhan itu memikirkan apa yang dipikirkan manusia, bukan apa yang dipikirkan Allah. Makanya saya tantang saudara mulai hari ini buang semua hobi-hobi yang tidak perlu. Kebiasaan-kebiasaan dan rutinitas hidup saudara yang tidak membuat Anda takut akan Allah, buang. Juga persahabatan dan pertemanan dengan orang-orang yang tidak membuat engkau kudus. Kalau ketemu orang yang maunya ngomongin orang, jangan ketemu lagi. Kalau dalam percakapan di meja, kadang-kadang ngomong A, ngomong B, ini menyangkut orang. Saya berkata, bisa nggak ya kita diam? Nggak mengomongin ini lagi. Stop! Ini mendistrak otak kita. Pikiran kita. Saya mengerti, saudaraku, setan itu, manuvernya banyak. Lewat orang tua, lewat mertua, lewat suami, lewat istri, lewat anak, lewat teman, dan lain sebagainya. Mungkin di antara saudara ini juga ada orang-orang yang sedang dibelenggu oleh setan. Korupsi, selingkuh, berkelahi. Anda akan masuk neraka kalau tidak bertobat. Benci orang, benci mertua, benci tetangga, benci atasan, benci bawahan. Ada kebencian, ada dendam. Saudara mungkin berkata, saya sih nggak mau marah Pak. Habis keterlaluan dia. Loh, ya kalau nggak mau marah ya udah jangan marah. Tapi keterlaluan, nggak ada tapi. Apa Yesus ngajarin saudara tapi? Kita mau hidup suci. Kita mau hidup tidak bercela, tidak bercelah. Kita lupakan masa lalu. Kita menatap ke depan. Untuk menjadi anak-anak Allah. Menjadi kesukaannya. Saudara punya persoalan, saya tahu. Saya juga punya persoalan. Tapi kalau saudara bertekad hidup suci. Bertekad hidup tidak bercacat, tidak bercelah. Allah tidak mungkin tidak menolong saudara. Anda tidak minta kesembuhan pun Tuhan akan sembuhkan loh. Hidupku, pekerjaanmu, Tuhan aku hanya mau melakukan kehendak-Mu. Tapi dengan kanker ini, dengan tumor ini, bagaimana aku bisa hidup? Kalau Engkau buat aku sakit mati, terserah Tuhan. Tapi aku mau berkarya bagimu. Tuhan akan berkata, aku cabut kankermu. Dalam nama Yesus. Amin. Percaya saudaraku. Jangan ragu-ragu sama sekali. Jangan ragu-ragu. Ya Tuhan, bagaimana masa depanku, masa depan anak-anakku. Ini kondisi begini sulit. Kalau engkau berpikir apa yang Allah pikirkan. Di tengah-tengah kekalutan, kesulitan hidupmu. Engkau tetap berjuang untuk hidup suci, tak bercacat, tak bercela. Tidak menaruh kebahagiaanmu atas dunia ini. Kamu menatap langit baru, bumi baru. Mengharapkan kebahagiaan di dunia akan datang. Allah tahu. Anda gak minta tolong. Tuhan tolong. Jangan menghina Tuhan. Tuhan tahu apa yang kamu butuhkan. Nggak usah pakai klaim. Apa itu klaim? Kalau itu orang Kristen baru, Tuhan maklum. Kalau kita sudah tua, itu kurang ajar.
Tuhan tahu. Firman Tuhan mengatakan dia tahu apa yang kamu butuhkan. Amin, saudara. Kita mau di pihak Tuhan. Katakan amin. Katakan, aku di pihak Tuhan. Lebih keras. Sekali lagi. Aku di pihak Tuhan. Ayat berikutnya. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Aduh, saudara. Persiapan khotbah saya waktu saya siapkan, aku kagum-kagum. Aduh, firman Tuhan itu luar biasa. Luar biasa. Kita harus membunuh keinginan kita sendiri. Tetapi Tuhan tahu apa yang membahagiakan kita, percaya. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, dia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Kau menyangkal diri itu bukan berarti hanya tidak berbuat dosa. Tapi semua naluri kemanusiaanmu harus kau matikan. Supaya kau bisa memikirkan apa yang Allah pikirkan. Ini bisa. Ini firman bukan untuk saya saja atau para pendeta. Untuk semua kita. Kita bisa. Lalu ayat berikutnya. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, suke jiwa, ia akan kehilangan nyawanya. Barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Nyawa ini suke jiwa, di mana kesenangan-kesenangan. Kita kehilangan kesenangan menurut versi manusia. Kita akan menemukan kesenangan baru menurut versi Tuhan. Nah sekarang saudara percaya tidak bahwa Tuhan bisa memberi kesenangan kepada kita. Kita harus mengerti hidup itu tragis. Yang ditunggu masalah, tua, sakit, dan mati. Kalau kita menerima fakta ini, kita akan berhenti menuntut dunia membahagiakan. Amin. Nah, belum jelas ini. Kita tidak menuntut dunia membahagiakan. Tetapi orang yang tidak menuntut dunia membahagiakan justru bisa bahagia dengan apapun yang dia miliki, porsi yang Tuhan berikan. Selain itu, ketika karakter kita diubah Tuhan, saudaraku, kita bisa menikmati apapun yang Tuhan berikan. Dengan melihat hidup ini tragis, saudaraku, kita tidak menuntut dunia membahagiakan kita, setan tidak bisa sentuh kita. Amin. Kita rela kehilangan nyawa. Sebab kesenangan-kesenangan dunia yang telah menghiasi nyawa kita, jiwa kita, akan menggiring kita binasa. Kita buang. Kita mau menggantikannya dengan kesenangan-kesenangan surgawi. Tetapi bagaimana bisa menikmati Allah sebagai ganti kesenangan dunia? Harus bersentuhan dengan Dia. Bagaimana bisa bersentuhan dengan Dia? Harus mencari Dia. Bagaimana mencari Dia? Doa. Minimal 30 menit, 1 jam. Kalau saudara ikut doa saya 1 jam. Saya mengajak saudara mengalami Tuhan. Seperti saya juga berjuang untuk bisa mengalami Tuhan, saudaraku. Ayat berikutnya. Apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia, tapi kehilangan nyawanya? Nyawa di sini nyawa yang Tuhan janjikan itu. Artinya gini, apa gunanya seseorang mempertahankan nyawanya di bumi dengan segala kesenangan dunia, tapi dia kehilangan kehidupan kekal? Itu maksudnya. Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Kalau sudah mati, lalu saudara tidak diperkenan hidup di dalam kerajaannya. Gak ada yang bisa menggantikan. Ayat berikutnya. Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Jadi jangan main-main dengan apa yang kita lakukan hari ini. Karena apa yang kita tabur, kita tuai.
Di ayat ini Tuhan menunjukkan tentang kemuliaan yang akan datang. Itu bicara mengenai kekekalan. Jadi saudaraku, di pihak Tuhanlah kita. Pikirkan apa yang Allah pikirkan. Kita akan menyambut kedatangan Tuhan. Amin. Terima kasih. Baru saja saudara mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya, Pendeta Dr. Erastus Sabdono. Bagi saudara yang rindu memiliki CD-CD khotbah atau MP3 Renungan Truth, buku-buku karangan Pendeta Dr. Erastus Sabdono, dan CD-CD album produksi Sola Gracia Record, saudara dapat menghubungi di hari dan jam kerja di nomor telepon 021 638 60953. 021 638 60953. Kami mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kesetiaan saudara. Tuhan Yesus memberkati. Sola Gracia.